Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Umi Habibah dan rekan saya Ainun Hasri. Kami mahasiswi Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan dosen pengampu Dr. Haji Saifuddin MA. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi pada kali ini. Untuk tema hari ini adalah perencanaan strategis mutu pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Ibu Umi Habibah. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang perencanaan strategis mutu pendidikan. Untuk pendahuluan, pendidikan salah satu kebutuhan manusia dalam membangun human capital yang merupakan pendorong utama sumber daya manusia untuk mencapai sebuah tujuan peserta didik. Nah, oleh karena itu, mutu pendidikan merupakan masalah klasik dan esensial yang senantiasa diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Nah, menurut peraturan perundang-undangan di nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan pendidikan dikatakan bermutu apabila terselenggara sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditentukan standar pendidikan nasional, yaitu pada tahun 2021. Topik pembahasan kali ini yaitu menurut Juran, mutu itu dapat dicapai dengan tahapan, yang mana perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan. Oleh karenanya, dalam makalah ini kami akan membahas tentang yang pertama, apa itu perencanaan strategis mutu pendidikan? Mengapa perencanaan strategis mutu pendidikan itu penting? Bagaimana tahap-tahap perencanaan strategis mutu pendidikan tersebut? Bagaimana pemilihan, tujuan, strategi kebijakan, dan program mutu? Dan bagaimana output perencanaan dari strategis mutu tersebut? Untuk mengefisiensikan waktu tersebut, maka kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu definisi perencanaan strategis mutu pendidikan. Nah, definisi perencanaan strategis menurut Richard L. Duff mendefinisikan perencanaan strategis sebagai penentuan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan umum perusahaan yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, menurut Thomas S. Bateman dan Scott Snell, perencanaan strategis melibatkan pengambilan keputusan dan strategi jangka panjang organisasi, dan rencana itu bersifat kuat orientasi eksternalnya serta luas cakupannya dalam seluruh bagian dalam organisasi. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Edward Salis menjelaskan bahwa rencana strategis terkadang juga disebut sebagai rencana pengembangan usaha atau institusi yang merinci tolak ukur yang kelak digunakan institusi untuk mencapai misinya. Misalkan biasanya itu untuk jangka waktu di atas 3 tahun. Nah, definisi perencanaan strategis mutu pendidikan sendiri yaitu di dalam jurnal itu disebutkan bahwa mendefinisikan perencanaan strategis mutu ialah perencanaan jangka panjang berdasarkan visi, misi, dan prinsip kelembagaan yang berorientasi pada keperluan para pelanggan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis mutu pendidikan adalah penentuan tujuan-tujuan umum organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil organisasi, baik kebijakan-kebijakan, metode-metode, dan program-program yang mencakup keseluruhan bidang-bidang organisasi tersebut, mencapai tujuan-tujuan umum tersebut yang bersifat jangka panjang serta berorientasi pada pelanggan atau peserta didik. Nah, tahapan perencanaan strategis mutu pendidikan di sini itu ada 6. Yang pertama yaitu perumusan visi, misi, dan prinsip serta tujuan. Yang kedua yaitu analisis eksternal institusi pendidikan, diantaranya area pelanggan atau pasar ya. Terus yang ketiga itu analisis internal institusi pendidikan, yaitu diantaranya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau bisa dibilang SWOT ya. Terus yang keempat itu penyusunan langkah dan program institusi atau ini sudah mencakup perencanaan operasi dan bisnis serta kebijakan dan perencanaan mutu dalam istilah Salis dan menyusun sasaran mutu dalam istilah Juran. Terus selanjutnya tahapan yang kelima yaitu merencanakan dan menentukan biaya mutu.
Terus yang keenam ada penyusunan dan perencanaan evaluasi dan monitoring. Nah, selanjutnya yaitu ada pemilihan tujuan, strategi, kebijakan, dan program mutu. Yang pertama itu pemilihan tujuan. Nah, pemilihan tujuan di sini itu seperti identifikasi area kritis. Nah, tentukan tujuan yang spesifik serta libatkan semua pihak yang terlibat guna untuk mencapai tujuan tersebut supaya prosesnya itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu ada pemilihan strategi, di mana di dalamnya itu adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan. Pilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan mutu pendidikan. Perhatikan penggunaan teknologi pendidikan. Terus yang ketiga yaitu ada pemilihan kebijakan. Nah, buat kebijakan mutu pendidikan yang jelas dan terukur. Pastikan kebijakan mutu mendukung visi, misi, dan nilai-nilai pendidikan. Sosialisasikan juga kebijakan mutu kepada semua pihak yang terlibat, guna di dalamnya itu akan mendapatkan proses yang lebih baik. Terus selanjutnya itu ada pemilihan program mutu. Nah, di dalamnya itu merencanakan program mutu yang terstruktur dan terintegrasi atau penggunaan alat evaluasi dan pemantauan. Nah, pastikan ada mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas program mutu tersebut gitu. Terus yang terakhir yaitu ada implementasi dan pengendalian. Nah, di dalamnya itu tentukan tanggung jawab dan peran yang jelas. Lakukan pengendalian berkala dan selanjutnya itu libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut atau lembaga-lembaga tersebut. Nah, adapun di dalamnya itu terdapat output perencanaan strategis mutu pendidikan ya. Nah, di dalam penyusunan perencanaan strategis mutu pendidikan, output yang diharapkan adalah sebuah rencana strategis yang komprehensif dan terstruktur. Nah, yang pertama itu dokumen rencana strategis, yang kedua kebijakan mutu, yang ketiga program mutu, yang keempat matriks penilaian dan pengukuran, yang kelima rencana komunikasi, dan yang keenam adalah sumber daya dan anggaran. Nah, untuk mencapai output tersebut maka di dalamnya harus merencanakan strategis yang seperti tadi dijelaskan. Terus yang kedua itu melakukan pengendalian atau pemilihan tujuan, apa-apa yang harus diprioritaskan. Terus yang ketiga itu ada analisis internal institusi pendidikan ya, di mana kekuatan, kelemahan, dan peluang tantangan itu harus terpandangkan, harus ada gitu. Terus yang keempat yaitu penyusunan langkah dan program institusi. Jadi harus disebutkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan mutu dari sekolah tersebut gitu. Terus selain itu ada merencanakan dan menentukan biaya mutu. Tentunya di dalam segala hal apapun itu memiliki kebutuhan yaitu biaya ya. Jadi untuk itu di situ juga harus diterangkan berapa biaya yang harus dianggarkan atau yang harus diadakan di dalam untuk pemenuhan mutu tersebut gitu. Nah, untuk itu setelah hal-hal tersebut telah dilaksanakan atau telah dilakukan, maka tentunya output perencanaan strategis mutu pendidikan itu akan ada gitu. Dimana yang pertama yang tadi yaitu dokumen rencana strategis itu ada, kebijakan mutu itu sudah ditetapkan, sehingga output dari perencanaan strategis yang tadi dijelaskan, yang tadi dilaksanakan oleh lembaga tersebut itu akan menghasilkan yang pertama dokumen rencana strategis, yang kedua kebijakan mutu, yang ketiga program mutu itu sudah terlaksana, atau yang keempat matriks penilaian dan pengukurannya itu sudah ada. Terus yang kelima rencana komunikasi, entah itu dari berbagai hal, berbagai yang terlibat itu ada, dan yang keenam itu sumber daya dan anggaran. Nah, dengan hal-hal yang tadi maka dapat disimpulkan bahwa untuk membangun mutu pendidikan dengan TPM yang diantara prinsipnya adalah budaya peningkatan kualitas yang berkelanjutan, tentu mewujudkannya adalah tidak mudah, apalagi tanpa perencanaan. Nah, untuk itu menurut Curan, mutu itu dapat dicapai dengan tahapan, yang mana perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan. Tanpa perencanaan maka perjalanan sebuah institusi itu menjadi tak tentu arah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ainun Hasri dan rekan saya Umi Habibah ini mengucapkan terima kasih.